Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro, kali ini yang warna merah terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Almas. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Wuling Almas ini total ada 5 pilihan warna. Yang pertama ada warna hitam, kemudian yang kedua ada warna putih, yang ketiga ada warna silver, yang keempat ada warna grey, dan yang kelima, nah ini hero colornya warna merah. Untuk warna merahnya sendiri termasuk kategori warna merah marun, jadi tampilannya sangat mewah. Nah, kalau Almas yang RS ini bisa dibilang hampir semuanya menggunakan model dual tone, seperti misalnya ini untuk warnanya juga dual tone, warna hitam merah. Nah, bagi Anda tertarik dengan mobil ini, silakan bisa menghubungi Mbak Nini, beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, untuk lokasi dealernya ada di Wuling Pabelan. Kita mulai reviewnya. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,835 meter, untuk tingginya 1,76 meter, serta untuk panjang mobil Wuling Almas ini memiliki panjang 4,655 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk mobil Wuling Almas RS yang kita review ini termasuk kategori Pro. Nah, ini bisa kita lihat dari bagian depannya. Jadi di sini ada sensor di bagian depan, ini tandanya yang tipe Pro. Kalau yang tipe di bawahnya tipe X, bagian depannya belum ada sensor tersebut. Lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan seperti biasa ada logo Wuling. Ini warnanya warna chrome. Untuk bagian atasnya di sini terdapat lace berwarna piano black. Kemudian untuk grill utamanya modelnya desainnya seperti ini berwarna hitam. Serta di bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera untuk fitur keselamatan. Dan di sini ada emblem RS. Tampilannya kombinasi warna merah dan warna putih. Lanjut ke bagian atas. Nah, di sini terdapat lampu LED yang berfungsi sekaligus sebagai lampu sen. Kemudian kalau untuk lampu utamanya ada di bagian tengah sini. Nah, ini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis proyektor, dilengkapi dengan lace warna hitam piano black, desainnya sangat mewah. Serta untuk bagian tengahnya juga ada aksen lace warna hitam dan warna merah. Dan untuk fog lampnya ada di bagian ujung bawah. Dan yang lebih menarik, di bagian ujung bawah sini juga dilengkapi dengan body kit dengan desain aksen karbon. Nah, ini tampilannya sangat mewah. Serta untuk fitur keselamatan, untuk bagian depan ada 2 buah titik sensor parkir. Serta untuk bagian depan sini, nah ini ada sensor anti tabrak juga. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna merah. Wuling menyebutnya dengan istilah Carnelian Red. Nah, kita mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini untuk mobil Wuling Almas RS ini sudah dilengkapi dengan sunroof dan juga panoramik. Jadi untuk bagian atapnya sudah full kaca. Kemudian untuk bagian atas ini juga dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya warna hitam. Lalu untuk list jendela, oh ya, ini untuk bagian atasnya warna hitam. Kalau untuk bagian bawahnya sewarna body. Lanjut ke bagian list jendela. Untuk list jendelanya atasnya warna hitam full blackout, termasuk pilar B nya juga warna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini warna chrome. Lalu untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan list warna silver dan juga tombol keyless di bagian ujung. Untuk spionnya di sini menggunakan cover berwarna hitam piano black, dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujung. Serta untuk bagian bawahnya, nah di sini dilengkapi dengan kamera bagian samping karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Ini fungsinya untuk menampilkan bagian samping. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk tampilan bawahnya. Karena ini merupakan mobil SUV, jadi untuk bagian sampingnya ada overfender, modelnya slim 4 jari. Kemudian untuk velg di sini menggunakan velg model dual tone. Untuk ukurannya 17 inci. Nah, di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek GT Radial. Untuk profil bannya sendiri di sini menggunakan ukuran 215/60 R17 dengan kode 96H. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Lalu lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan overfender juga memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk overfender sampingnya modelnya agak bold. Lalu untuk bagian samping belakang di sini bisa kita lihat untuk fitur keselamatannya sangat lengkap karena untuk ban belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi untuk rem cakramnya sudah full, tidak hanya pada bagian depan tapi juga belakang sini juga menggunakan rem cakram. Dan untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis multilink atau independen. Kalau dilihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Wuling Almas ini kombinasi antara kenyamanan dengan ketangguhan karena kombinasi antara MacPherson dengan multilink. Nah, kita lanjut ke bagian belakang.
Untuk bagian atas sudah menggunakan antena model Sharkfin berwarna hitam, kemudian untuk bagian belakangnya terdapat roof spoiler warna hitam dilengkapi dengan head mount stop lamp fungsinya sebagai lampu rem di bagian belakang. Lalu untuk kaca belakangnya di sini polos. Untuk bagian tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Lalu untuk bagian pintu belakang di bagian tengah ada logo Wuling berwarna chrome, serta di bagian bawahnya terdapat list berwarna hitam piano black. Untuk lampu belakangnya, nah desainnya seperti ini. Untuk lampunya menggunakan lampu jenis LED, baik lampu rem, kemudian untuk lampu belakangnya juga LED. Untuk sebelah bawah di sini ada emblem Almas warna chrome, serta di bawahnya terdapat emblem turbo kombinasi warna merah dan warna chrome. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk bagian bawahnya terdapat reflektor. Untuk reflektornya memanjang hingga ke bagian ujung, full berwarna merah. Setelah di sini untuk bagian belakang juga ada over fender warna hitam, kemudian ada sensor parkir jumlahnya ada 2, 3, 4. Untuk bagian belakang ada 4 buah titik sensor parkir. Untuk rear underguardnya sendiri menggunakan model cover aksen karbon, jadi tampilannya menjadi lebih sporty. Kemudian di sini juga ada list warna chrome, ini seperti dummy untuk knalpot. Untuk knalpotnya sendiri aslinya ada 1. Nah, kemudian untuk ban serep pada di bagian bawah menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Wuling Almas tipe RS Pro yang warna merah tahun 2022. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Oh iya, untuk tangki BBM ada di sebelah kanan. Untuk komposisi bahan bakarnya menggunakan setidaknya minimal jenis Pertamax. Nah, untuk kartu produksi bisa kita lihat di sini untuk warnanya termasuk kategori warna Carnelian Red. Kita lanjutkan ke sisi pengemudi. Oh ya, tapi sebelumnya untuk sisi spion sebelah kanan ini juga sudah dilengkapi dengan kamera bagian samping. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan tampilan bagian samping sebelah kanan untuk kamera 360. Kita lanjutkan handle pintu. Untuk handle pintunya si pengemudi model tarik, sama seperti samping ada list warna silver, kemudian dilengkapi dengan tombol keyless. Sekarang kita lanjut ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini kombinasi antara warna hitam dengan aksen warna krem di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Untuk speakernya menggunakan merek Infinity, jadi secara kualitas memang sudah sangat teruji. Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik, kemudian untuk bagian tengah juga sama menggunakan bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya warna silver, assist grip dalamnya juga warna silver. Lalu untuk bagian armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch dengan cover warna krem. Untuk tombol di bagian depan di sini ada tombol untuk window lock, pengunci jendela, kemudian di belakangnya di sini untuk power window-nya. Nah, ini menarik karena semua sisi sudah power window-nya sudah auto. Di belakang lagi ada laci penyimpanan kecil, kemudian di ujung di sini terdapat 1 buah cup bottle holder bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol, dan di belakangnya ada laci penyimpanan, serta di ujung ada speaker utama menggunakan merek Infinity juga. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Kita mulai dari bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan di sini untuk bagian atasnya menggunakan bahan soft touch. Lalu di sini ada kisi AC dengan listnya menggunakan list warna silver. Ada aksen warna krem juga di bagian tengah bahan soft touch. Lalu di sini ada tombol folding atau pelipatan spion. Kalau yang sebelahnya ini untuk pengaturan cerminnya, kalau sebelahnya lagi ini untuk pengaturan kanan kirinya yang mau diatur. Kemudian ini ada pengaturan lampu, ada manual leveling, pengaturan ketinggian lampu. Kalau ini untuk pengaturan kecerahan MID dan ini untuk lane keeping. Lanjut di bawahnya lagi. Nah, di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin dan juga tuas untuk membuka tangki BBM. Serta untuk pedalnya hanya ada 2 buah karena mobil Wuling Almas ini hanya tersedia transmisi matic khususnya di PRS ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya, nah di sini bisa kita lihat di sebelah kiri ada indikator untuk speedometer, kemudian sebelah kanannya ada indikator RPM, tengah ada MID, dan untuk setirnya sendiri ada logo Wuling berwarna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada fitur cruise control. Nah, yang menarik untuk fitur cruise controlnya ini juga sudah adaptif, jadi bisa mengikuti kecepatan mobil di bagian depannya. Nah, ini untuk mode settingannya ada mode pengatur arah kecepatan. Kemudian di bawahnya lagi ini ada kursor, ini terkait dengan MID. Kalau yang ini untuk pengatur jarak. Lalu untuk sebelah kanan di sini juga ada banyak tombol. Ini untuk pengaturan untuk voice command. Lalu di sebelahnya ada tombol source untuk pengaturan menu. Ini untuk pengaturan volume. Kemudian ada pengganti kursor. Di bawahnya juga ada Bluetooth handsfree dan juga angka tutup telepon, serta ada tombol mute di bagian ujung. Sangat lengkap sekali. Untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga tampilannya menjadi jauh lebih mewah. Serta untuk bagian ujung bawahnya juga menggunakan terdapat list warna silver. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, ada fitur intermittent juga untuk wipernya. Lalu untuk sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu.
lampu utama, fog lamp, lampu sen, lampu senja, semuanya ada di situ. Untuk setirnya sendiri juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah, untuk mengujinya kembali tinggal kita tarik tuasnya ini ke atas lagi. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian head unit. Nah, untuk head unitnya bisa kita lihat, ini ciri khas dari mobil Wuling, khususnya yang tipe Almas. Untuk head unitnya sangat besar, fiturnya juga sangat lengkap. Untuk penggunaan head unit ini sudah pernah kami review di video sebelumnya, nanti silahkan bisa ditonton. Sebenarnya kita lanjutkan dulu. Di sini ada tombol stability control, kalau ini ada tombol hazard. Lalu untuk tombol start engine-nya ada di bagian ujung sana. Lanjut di bawahnya lagi, di sini ada fitur untuk wireless charging. Tapi masih dilengkapi dengan slot USB juga buat jaga-jaga kalau ternyata HP-nya tidak koneksi dengan wireless charging. Kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi matic, jenisnya jenis CVT. Untuk transmisinya juga sudah dilengkapi dengan menu Eco. Selain itu ini juga bisa dibuat semi manual. Lalu di belakangnya ada dua buah cup holder. Untuk handremnya sudah menggunakan electric parking brake. Di belakangnya juga dilengkapi dengan fitur brake auto hold. Lalu di sini ada fitur auto lock, ini untuk buka pintu, kalau ini untuk pengunci. Kemudian di sini ada tombol untuk sensor parkir dan ini untuk AC belakang. Lalu untuk armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch, ini sekaligus untuk cover bagian konsol box. Nah, ini untuk laci penyimpanannya juga cukup luas. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan, untuk bagian sampingnya sudah menggunakan speaker Twitter merek Infinity, kemudian juga dilengkapi dengan airbag. Untuk bagian tengah ada list warna silver, kemudian ada aksen warna krem, bahan soft touch di bagian tengah dashboard. Lalu untuk bagian bawahnya di sini untuk glove boxnya juga sudah model soft opening, jadi terlihat sangat mewah. Lalu untuk bagian samping, tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini juga dilengkapi dengan assist grip model retract. Lalu untuk bagian atapnya, nah di sini bisa kita lihat untuk atapnya full kaca semua. Ini untuk bagian depannya sunroof, kalau belakangnya panoramik. Bisa dibilang 80% atapnya menggunakan jenis kaca. Kita lanjutkan lagi untuk sun visor sisi penumpang depan. Di sini dilengkapi dengan cermin, ada lampunya menggunakan LED sekaligus cover. Lalu untuk bagian tengahnya di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk menyalakan lampu. Untuk lampu kabinnya sudah menggunakan LED juga, model dual zone, bisa dinyalakan terpisah. Lalu ini ada tombol untuk bukaan cover. Ini tombol untuk lampu jelaki. Kalau ini untuk tuas untuk menarik sunroof. Untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Kemudian untuk spion bagian tengahnya di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Lalu untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk di belakangnya juga sama, di belakang dilengkapi dengan cup holder, lalu ada cermin plus covernya serta ada lampu LED. Serta untuk bagian samping di sini polos. Untuk sabuk pengamannya sudah dilengkapi dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Nah, sudah sangat lengkap. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut menuju ke bagian jok. Untuk joknya sendiri di sini menggunakan bahan kulit, covernya warna hitam, ada aksen jahitan di bagian samping warna putih. Nah, untuk desainnya cenderung mewah. Untuk material yang digunakan juga sangat tebal. Ini bahannya kelas premium. Kemudian untuk pengaturannya juga sangat lengkap. Ini untuk pengaturannya elektrik, ada pengaturan reclining atau sandaran. Kalau ini ada pengaturan untuk head adjuster atau pengaturan ketinggian jok juga sudah elektrik. Lalu ada tuas untuk sliding juga, pengaturan maju mundur semuanya sudah elektrik. Jadi sudah sangat komplit untuk mobil Wuling Almas ini. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Wuling Almas RS Pro yang warna merah ini. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua ini seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini bisa kita lihat kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi kombinasi antara warna hitam dengan aksen lace warna krem di bagian tengah. Untuk di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis Twitter merek Infinity di bagian atas, jadi sudah sangat lengkap. Lalu handle pintu bagian dalam warna silver. Untuk di sini power window-nya juga sudah auto, termasuk bagian belakang sini. Lalu untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah cup holder dan juga laci penyimpanan, serta di ujung speakernya sudah dilengkapi dengan merek Infinity lagi. Jadi untuk masalah kualitas suara mobil Wuling Almas ini sudah tidak perlu dilakukan lagi, termasuk untuk bagian atapnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini kalau malam hari kelihatannya sangat mewah. Kita bisa langsung melihat bintang-bintang. Nah, kita lanjutkan lagi untuk bagian samping ada assist grip model retract, lampu kabin. Kemudian untuk baris kedua ini kapasitas 3 penumpang dilengkapi dengan 3 buah headrest. Lalu untuk bagian tengahnya juga masih dilengkapi dengan armrest. Jadi kalau hanya digunakan oleh 2 orang, ini bagian tengahnya bisa digunakan sandaran, ada 2 buah cup holder juga.
Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini bisa kita lihat untuk posisi duduknya. Kalau untuk ukuran dewasa sangat longgar sekali untuk mobil Wuling Almas. Nah, ini untuk lututnya masih aman, untuk joknya juga masih bisa digeser sliding. Ini kita coba maju paling maksimal. Oh, ini ternyata sudah paling maksimal. Ini mundur paling maksimal segini, bahkan bisa buat selonjor. Ini jaraknya sekitar 5 jari. Mau majunya saja sudah sangat longgar, apalagi mundurnya tadi semakin tambah longgar. Untuk lebarnya ini kalau dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional, di belakang sini ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koran. Lalu untuk AC double blowernya ada di bagian tengah sini, karena bagian atasnya untuk sunroof. Kemudian di bawah lagi ada satu buah slot USB dan juga laci penyimpanan. Dan sebelah kiri ada seatback pocket atau laci penyimpanan lagi. Nah, sayangnya untuk mobil Wuling Almas ini sama seperti yang versi sebelumnya, untuk pelipatan joknya hanya bisa dilakukan di sebelah kiri. Jadi kalau mau mengakses jok baris ketiga, kita harus lewat sisi sebelah kiri, karena sebelah kanannya tidak bisa model one touch tumble. Kalau yang bisa model one touch tumble hanya ada yang di sebelah kiri ini. Oh ya, ini tadi posisinya agak salah, kita berdirikan lagi supaya lebih jelas. Kita coba lipat ulang. Nah, kita berdirikan lagi. Selanjutnya kita lipat. Sebenarnya ini paling enak diakses dari sebelah kiri, tapi ini supaya lebih mudah kita akses dari sebelah kanan saja. Nah, ini untuk jok baris keduanya, modelnya sudah one touch tumble. Tapi memang sayang untuk akses menuju ke baris ketiganya memang tidak begitu longgar. Mobil Wuling Almas RS ini kenyamanannya lebih ke baris pertama dan baris kedua. Nah, kita lanjutkan ke baris ketiga. Ini untuk baris ketiganya joknya juga masih terlipat semua. Kita buka satu persatu. Nah, salah satu yang menarik untuk jok baris ketiganya ini bisa dilipat rata lantai, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan juga. Nah, ini sekarang sudah terbuka semua. Kapasitasnya 2 penumpang. Ini joknya cukup berat ini. Ini kalau diangkat anak kecil agak kurang bisa, biasanya harus dibantu orang dewasa. Nah, kita coba duduk. Di sini bisa kita lihat untuk posisi duduknya standar untuk baris ketiga, jadi tidak terlalu longgar memang. Tapi kalau untuk masalah lebarnya sangat memadai. Untuk fiturnya juga lengkap. Di sebelah kiri ada kisi AC, kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan AC juga. Untuk tombolnya sudah menggunakan pengaturan digital, jadi sangat komplit. Kemudian di belakangnya ada satu buah cup bottle holder. Untuk bagian atasnya sayang masih polos, belum ada assist grip, termasuk sebelah kanan juga sama, belum ada assist grip. Untuk bagian bawahnya di sini ada 2 buah cup bottle holder, ada satu buah slot USB juga. Nah, memang sangat fungsional, sangat lengkap, ada kisi AC. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita menuju ke bagian bagasi. Nah, kita keluar dulu. Tadi masuknya lewat sebelah kanan, sekarang kita keluar lewat sebelah kiri. Memang ini untuk keluar dari baris ketiganya perlu perjuangan untuk ukuran dewasa, tapi kalau untuk anak-anak masih aman ini. Jadi memang idealnya kalau Anda membeli mobil Wuling Almas RS ini, jok baris ketiganya lebih enak digunakan untuk anak-anak, karena kalau untuk dewasa akses keluar masuknya agak susah. Oh ya, di sini juga ada keterangan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya lengkap, ada adaptive cruise control, kemudian ada lane recognition dan juga smart safety. Untuk fitur yang disematkan sudah sangat canggih sekali. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk bagasinya, untuk pengaitnya sudah elektrik, tapi untuk pintu bagasinya masih standar. Nah, ini untuk bagasinya bisa kita lihat. Untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan tempat penyimpanan toolkit, jadi kalau kondisi darurat mudah diakses. Untuk ukuran bagasinya sendiri sedang, kemudian di bagian ujung di sini terdapat lampu kabin menggunakan lampu jenis LED. Nah, kalau untuk masalah ruang bagasi ini memang kita tidak perlu kaget karena ini merupakan mobil SUV, jadi wajar kalau untuk ruang bagasinya tidak terlalu besar. Nah, sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah, untuk mengakses bagian kap mesinnya, tuasnya ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Almas RS ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi turbo. Secara teknis, mesin yang digunakan kurang lebih sama seperti mobil Wuling Almas yang biasa, bukan Almas RS. Nah, kita lihat, kita buka bagian kap mesin dulu. Ini materialnya sangat berat, jadi sangat berkualitas. Kita pasang penyangganya. Nah, ini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah sangat rapi, sudah dicat sewarna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Almas ini sudah menggunakan teknologi terbaru, jadi sudah DOHC, lalu ada DVD juga. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai max power di angka 140 HP pada 5200 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada RPM 1600 sampai 3600. Kalau untuk masalah teknologi sudah tidak perlu diragukan lagi karena fiturnya sangat lengkap.
Untuk masalah sistem pengereman juga sudah komplit sekali, mulai dari sistem pengereman ABS, EBD, bahkan brake assist juga sudah ada. Lalu untuk kondisi tanjakan tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Resist. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Almas RS yang tipe Pro warna merah terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Almas RS. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Almas semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel nyicil mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.